Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah yatim piatu asal Brebes rela mengayuh sepeda ratusan kilometer hendak menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk minta bantuan. Dapur SPPG Danu Kusuma di Kota Solo dibobol kawanan maling sehingga mengganggu persiapan layanan makan gratis bagi siswa. Gadis remaja yang dikira tewas karena kecelakaan lantaran ditemukan di pinggir jalan dengan helm lengkap di Kabupaten Banyumas ternyata dibunuh teman kencannya. Misteri kematian remaja yang ditemukan tewas dengan kondisi masih mengenakan helm dan mulut berbusa di pinggir jalan di Kabupaten Banyumas akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh teman kencannya yang dikenal melalui aplikasi kencan singkat. Pelaku tersinggung dengan sindiran korban yang menyebut alat vital pelaku berukuran kecil usai berhubungan badan. Teka-teki kematian remaja putri berinisial FZ berusia 15 tahun di Kelurahan Soko Negara, Kabupaten Banyumas akhirnya terungkap. Ternyata korban tewas karena dibunuh. Pelaku adalah teman kencan korban berinisial SW berusia 17 tahun. Polisi langsung menggelar reka ulang usai meringkus pelaku Selasa siang. Reka ulang dilakukan di sebuah rumah di Kelurahan Soko Negara. Dari reka ulang terungkap, korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan singkat. Keduanya kemudian sepakat bertemu di sebuah rumah. Di sanalah keduanya berhubungan layaknya suami istri. Namun petaka datang saat korban melontarkan ucapan yang menyinggung harga diri pelaku, sehingga pelaku emosi dan menghabisi korban. Pelaku kemudian membuang tubuh korban di pinggir jalan. Untuk memberi kesan korban mengalami kecelakaan, pelaku mengenakan helm pada kepala korban. Setelah berada di dalam kamar, kemudian tersangka mengajak korban untuk berhubungan badan kurang lebih 15 menit. Dan setelah melakukan persetubuhan korban dan tersangka ngobrol sambil duduk di atas kasur. Saat itu korban menyampaikan kepada tersangka bahwa alat kelamin tersangka kecil karena merasa tersinggung. Secara spontan tersangka menubruk lalu menindih tubuh korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang. Lalu dengan posisi tersangka duduk di atas paha korban, kemudian kedua tangan korban ditekan oleh tersangka dengan kedua tangannya lalu dijepit menggunakan kedua kaki tersangka hingga korban tidak bisa bergerak. Yang selanjutnya tangan kanan tersangka langsung mencekik leher sedangkan tangan kirinya langsung membekap mulut korban selama beberapa menit hingga korban lemas. Remaja FZ ditemukan tergeletak di pinggir jalan pada 2 Juni lalu dalam kondisi sudah meninggal dunia. Awalnya dikira korban meninggal karena kecelakaan, namun belakangan terungkap korban ternyata dibunuh. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gratis atau SPPG di Kota Solo dibobol kawanan maling. Polisi masih memburu 2 pelaku yang identitasnya sudah dikenal. Kamera pengawas merekam aksi 2 pencuri yang membobol dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gratis atau SPPG Danu Kusuma di Kecamatan Serengan, Solo. Mereka leluasa memilih barang peralatan pendukung dapur. Kedua pelaku masuk dengan membobol gembok dapur. Kasus ini baru pertama kali diketahui tukang pemilik SPPG. Ia melihat pintu dapur sudah terbuka dan gembok dibobol. Yang hilang itu tadi ada rak-rakan yang belum kita rakit, yang tadinya untuk kita tempat food tray. Terus saya cocokkan dengan CCTV. Teknisi saya CCTV datang untuk ngecek ke semuanya. Terus dari situ kan baru kelihatan ya, dia yang ngambil apa aja, maliknya ngapain aja di dapur kita. Nggak dari gemboknya dirusak. Jadi sepeda motor parkir di depan, gemboknya dirusak, dibuang, lalu masuk. Prosesnya cepat banget itu, kalau lihat dari CCTV itu durasinya nggak ada 10 menit. Jadi sepertinya memang udah pro. Tidak. Dapur SPPG Danu Kusuma akan beroperasi pada bulan Juli atau Agustus mendatang. Dapur ini akan melayani 3.400 siswa di daerah Joyotakan, Danu Kusuman, dan Serengan. Selain itu, dapur akan melayani sekitar 600 ibu hamil dan balita.
Polisi dari Kepolisian Resor Kota Solo telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pemilik SPPG dan menyita CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Saat ini penyelidik dan penyidik sudah melakukan upaya tindakan kepolisian di antaranya pemeriksaan TKP, pemeriksaan korban dan saksi-saksinya, serta menginventaris barang apa saja yang hilang. Kemudian sampai saat ini kita melakukan pengejaran, yang pasti sosok identitas sesuai dengan ciri-ciri itu sudah kita dapatkan. Tinggal kita mantau aktivitas yang bersangkutan. Selain itu juga kita akan melakukan tracing atau pengejaran terhadap barang-barang hasil pencurian. SPPG dan Kusuma dibobol maling pada Selasa dini hari pada 3 Juni lalu. Sejumlah peralatan pertukangan seperti mesin gerinda, bor, dan peralatan dapur SPPG digondol dua pelaku. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Satgas Halal Kementerian Agama serta dinas terkait Solo memeriksa pelaku usaha kuliner di wilayah Widuran. Mereka memastikan pelaku usaha makanan di wilayah tersebut telah memenuhi ketentuan legal terkait produk yang dijual. Berkaca dari kasus ayam goreng non-halal yang sempat menuai polemik, Kementerian Agama bersama Dinas Perdagangan, BPOM, serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mendatangi satu persatu pelaku usaha kuliner di kawasan Widuran, Solo. Mereka memeriksa ketentuan legalitas usaha serta produk yang dijual, seperti nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal untuk produk halal, serta sertifikasi sanitasi. Dari hasil pemeriksaan, masih banyak pelaku usaha makanan yang belum mengurus masalah legalitas tersebut. Selain memeriksa persyaratan legalitas usaha dan produk makanan, petugas juga mengimbau kepada pengelola maupun karyawan rumah makan agar transparan dalam memberikan informasi kandungan makanan yang dijual. Ini bukan hanya soal halal non halal, jadi memang setelah tindak lanjut yang viral kemarin itu banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Jadi nanti OSS juga gabung, Dinas Ketahanan Pangan juga gabung, Deperindak juga gabung, kemudian BPOM juga menyampaikan ternyata banyak pelaku usaha yang belum punya sertifikat sanitasi. Petugas memastikan semua pelaku usaha tertib administrasi dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan, petugas akan mendata dan membina pelaku usaha agar segera mengurus ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Monitoring seperti ini tidak hanya dilakukan di kawasan Widuran, nantinya akan dilakukan di kecamatan lain. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.